Shalom, selamat hari Minggu. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, mengatakan bahwa harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan kitab pada Yohanes kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat kemarin kita merayakan dan memperingati hari kematian Yesus. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Nah, dalam kebangkitan Yesus ada 3 hal yang disampaikan pagi ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, Alkitab berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangannya oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi kita bersyukur bahwa kebangkitan Yesus sudah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas kita. Itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam Yohanes 11 ayat 35 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi ini jelas berbicara, kita tidak akan mati. Memang secara tubuh semua orang akan mati, tetapi secara roh kita tidak akan mati. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, Paulus berkata demikian, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, bekerja menghasilkan buah." Bagi orang percaya, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah sediakan tempat. Ingat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Pastikan kita punya tempat di sana. Bagaimana caranya? Pastikan Yesus ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus mempermalukan iblis. Nah, iblis bersorak ketika Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus bangkit, iblis akan bungkam. Karena dia tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak akan mati. Tubuhnya memang mati, tapi kebangkitannya membawa kebangkitan roh yang baru. Nah, kita harus tahu Yohanes 10 ayat 10, Alkitab katakan pencuri datang. Itu gambaran iblis yang mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan kita, apalagi hari-hari ini, yang memberi rasa takut kepada kita. Tetapi kita bersyukur karena ia telah bangkit. Itulah yang membuat iblis dipermalukan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes atau Matius juga pasal 4, bagaimana Yesus menang atas godaan iblis di padang gurun. Semua karena kuasa Tuhan. Nah, kita harus tahu, karena itu kita percaya iblis sudah tidak ada kuasanya. Dia hanya menakut-nakuti kita. Karena dia adalah bapa pendusta. Itu yang dikatakan Yohanes 8 ayat 44. Yesus datang memberi kelimpahan.
iblis datang membunuh, membinasakan. Pertanyaan, siapa yang akan kita undang datang? Saya percaya kita mengundang Yesus supaya beri kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah kesehatan, dan segala-galanya. Dan saya percaya itulah kemenangan Tuhan atas iblis. Dan yang terakhir, yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi semangat kepada kita. Nah, roh yang membangkitkan Yesus dari kubur, roh yang sama sudah ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita berkuasa. Ingat 1 Korintus 15:58, berdirilah teguh, janganlah goyah. Mari kita semangat, giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam melayani Tuhan, giat dalam memberitakan tentang Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Amsal 18:14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya mengajak kita untuk semangat. Bilang kiri kanan, semangat. Hagai 1:14 juga dikatakan Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan juga Yosua bin Yojodak, juga imam besar. Semua mereka bersemangat. Itu sebabnya saya mau kasih tahu. Yang ketiga, mari kita semangat. Jadi 3 hal ini yang kita pelajari dalam kebangkitan Kristus. Dia mengalahkan maut, dia mempermalukan iblis, dipertontonkan di muka umum, dan dia memberi semangat bagi saudara dan saya. Hanya 3 itu yang boleh kita renungkan di hari kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.